Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Fitria, mahasiswa dari STI Kuala Kapuas semester 1 kelas non-reguler. Video ini saya buat secara khusus untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS yang diberikan oleh Ibu dosen Nur Helsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama adalah ekonomi mikro, mempelajari keputusan individu dan perusahaan seperti cara menentukan harga dan pola belanja konsumen. Yang kedua, ekonomi makro, mempelajari ekonomi secara besar atau nasional seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan negara. Yang ketiga, matematika ekonomi, menggunakan rumus-rumus matematika untuk memetik teori ekonomi. Yang keempat, ekonometrika, menggunakan statistik untuk membentuk teori ekonomi berdasarkan data nyata. Yang kelima, sejarah pemikiran ekonomi, mempelajari asal-usul teori ekonomi dari masa lalu hingga sekarang, seperti teori Adam Smith dan Keynes. Yang keenam, ekonomi moneter, teori yang khusus mempelajari uang, perbankan, dan suku bunga. Dan yang ketujuh, yaitu yang terakhir, ekonomi publik, teori tentang kebijakan pemerintah, pajak, dan anggaran negara. Intinya, ilmu ekonomi adalah cara kita mempelajari seni mengambil keputusan agar tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Lalu yang kedua, manfaat mempelajari ilmu ekonomi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Mempelajari ilmu ekonomi itu seperti memiliki kompas dan kacamata tembus pandang dalam menjalani kehidupan. Bagi diri sendiri, ekonomi melatih kita menjadi si paling logis. Kita tidak lagi sekedar belanja karena keinginan, tapi paham soal skala prioritas dan risiko. Kita jadi sadar bahwa setiap waktu dan uang yang dikeluarkan adalah investasi, sehingga kita lebih bijak dalam mengambil keputusan besar maupun kecil demi masa depan yang lebih stabil. Bagi orang lain, ilmu ini mengubah kita menjadi pemecah masalah. Kita jadi mampu membantu sekitar dengan menciptakan efisien, entah itu memberi saran usaha yang tepat, mengelola sumber daya warga agar tidak mubazir, hingga menciptakan lapangan kerja. Intinya, kita tidak hanya memikirkan perut sendiri. Cara kerja, kemakmuran yang bisa dirasakan bersama. Singkatnya, ekonomi adalah seni mengubah keterbatasan menjadi kesejahteraan, baik untuk pribadi maupun orang lain. Selanjutnya yang ketiga, yaitu saya ingin membagikan pengalaman menarik saya ketika belajar teori ekonomi. Pengalaman paling menarik bagi saya saat mempelajari teori ekonomi dan melihat implementasinya di Hypermart Mall. Saya baru sadar kenapa coklat dan permen diletakkan tepat di samping kasir. Itu adalah strategi untuk memicu belanja impulsif saat kita sedang lelah mengantri. Begitu juga Mr. DIY, niatnya cuma bawa beli barang rumah tangga, tapi ujung-ujungnya selalu tertahan di depan kasir gara-gara deretan blind box yang memanggil-manggil buat dibawa pulang. Mempelajari teori ini membuat saya merasa seperti memiliki kacamata tembus pandang juga terhadap trik-trik pemasaran di mall. Lalu yang keempat, berikan saran kepada para dosen agar menyampaikan pembelajaran menarik dan mudah dipahami. Pembelajaran teori ekonomi bersama ibu dosen terasa sangat asyik dan tidak membosankan. Beliau sering mengajak kami berdiskusi dan sesekali menyelipkan candaan yang menghidupkan suasana menjadi happy. Saya sangat menyukai cara ibu menghubungkan teori dengan berita ekonomi yang sedang hangat, misalnya membahas kenaikan harga BBM,
saat membahas inflasi dengan mengaitkan teori realitas barang di pasar atau di mall, ditambah dengan tugas praktik berniaga sebelumnya, membuat materi yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Siapa bilang ekonomi itu ngebusingin? Ekonomi dan manajemen itu asyik banget, apalagi ya, aku yang pecinta dan pecandu yang ping 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 ping. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima. Sebagai seorang mahasiswa, apa sih yang harus dilakukan ketika menerima pembelajaran? Nah, pernah nggak kepikiran apa sih yang harus kita lakuin pas lagi kuliah selain duduk diam? Sebagai mahasiswa, cara kita menerima pembelajaran itu sangat menentukan kualitas diri kita ke depannya. Datang ke kelas bukan cuma bawa badan, tapi bawa rasa ingin tahu. Baca dikit materi sebelumnya supaya kita nyambung pas dosen ngejelasin. Jangan cuma jadi pendengar pasif, catat poin-poin penting pakai gaya bahasa kita sendiri. Dan jangan ragu buat nanya kalau ada yang ngejanggal di pikiran. Ilmu itu bakal cepat hilang kalau nggak diulang. Jadi, habis kelas, sempatkan waktu buat review singkat atau diskusi bareng teman-teman. Dan juga intinya kita bukan lagi anak sekolah yang cuma disuapin ilmu. Kita adalah mahasiswa yang harus aktif mencari dan mengolah ilmu itu. Jadi, sudah siap buat kelas berikutnya? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Nur Helsa atas bimbingannya selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.